tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Kami dari kelompok 7 mata kuliah korologi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal Karam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regi Firmansyah dengan NPM 52 dan rekan-rekan saya. Saya Nihada Malaysia dengan NPM 23. Saya Davina Martani dengan NPM 24. Saya Gafar dari NPM K1. Saya Rika Badi dengan NPM 16. Saya Anita Lastia dengan NPM 13. Jurnal Podung et al. 2022 menjelaskan pentingnya terumbu karang sebagai ekosistem pesisir dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta perlunya data kuantitatif untuk menggambarkan kondisi terumbu karang di perairan. Bahwa tongkaina sebagai dasar pelestarian, fokus utama adalah kondisi fisik dan biotik terumbu karang serta dampak kerusakan yang terjadi. Perbandingan pada jurnal yang kedua yaitu jurnal Abdullah et al. 2023 di mana mengangkat studi tentang variasi dan komposisi bentuk pertumbuhan karang atau life form di perairan Bintan Timur. Pendahuluan menekankan pada keanekaragaman hidup bentuk karang serta tujuan mengetahui tutupan karang, indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi spesies sebagai indikator terumbu karang. Dilihat dari isinya, menurut Podung 2022 menggunakan metode Underwater Photo Transect atau yang disingkat dengan UPT untuk mengumpulkan data tutupan karang hidup dan komponen biotik. Hasil menunjukkan tutupan karang hanya hidup 16,33% dengan dominasi bentuk pertumbuhan submasif, encrusting, dan masif, serta dominasi jenis Acropora. Kondisi terumbu karang digolongkan buruk atau rusak berdasarkan standar KLH. Analisis termasuk distribusi bentuk pertumbuhan karang dan biota asosiasi di lokasi penelitian. Sedangkan menurut Abdullah 2023 juga menggunakan metode UPT dengan transect garis 50 meter, melaporkan tutupan karang hidup di perairan Bintan Timur berkisar 41 hingga 47%, termasuk kategori sedang. Mereka mengidentifikasi 8-9 bentuk pertumbuhan karang, seperti koral masif, koral folios, Acropora incrossing, dan lainnya, serta indeks keanekaragaman yang menjadi dasar interpretasi kondisi ekosistem terumbu karang. Pada jurnal Podung et al. Tahun 2022 menyimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Pulau Tongkaina dalam keadaan rusak dengan persentase tutupan karang hidup rendah. Dengan rekomendasi data ini dapat menjadi dasar pengolahan dan pelestarian terumbu karang di lokasi tersebut. Sedangkan pada jurnal Abdullah tahun 2023 menyatakan bahwa variasi bentuk pertumbuhan karang di Bintan Timur cukup tinggi dengan tutupan karang hidup sedang, sehingga kondisi ekosistem terumbu karang relatif lebih baik dan penting untuk terus dipantau guna konservasi yang berkelanjutan. Kelebihan dari jurnal kondisi terumbu karang di perairan Baho, Tongkaina, Manado, Sulawesi Utara menggunakan metode yang terstandarisasi untuk pengambilan data dan analisis data, menyajikan data kuantitatif yang jelas mengenai tutupan karang hidup dan komposisi substrat bentik, klasifikasikan jenis terumbu karang berdasarkan standar nasional, baik secara alami maupun antropogenik, memberikan informasi penting untuk upaya melestarikan di masa depan. Kekurangan jurnal.
kondisi terumbu karang di perairan Bawawo, Tongkaina, Manado, Sulawesi Utara oleh Teniate Fodong et al. 2022. 1. Penelitian hanya dilakukan pada satu stasiun yang tidak sepenuhnya mempresentasikan kondisi seluruh perairan Bawawo. 2. Data yang diambil pada satu waktu atau September 2019 sehingga tidak dapat menunjukkan tren perubahan kondisi terumbu karang dari waktu ke waktu. 3. Meskipun disebut biota asosiasi, tidak ada data kuantitatif oleh lebih lanjut mengenai kelimpahan atau keanekaragaman biota tersebut. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal variasi dan komposisi bentuk pertumbuhan karang di perairan Bintan Timur oleh Abdullah 2023. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan ada beberapa poin. Yaitu pertama, metode standar data rinci tiap stasiun. Yang kedua, analisis life form beri wawasan adaptasi. Yang ketiga, PCA hubungan faktor lingkungan dengan tutupan. Yang keempat, lokasi relevan untuk pengelolaan terumbu. Yang kelima, diskusi kaitan kondisi karang dengan aktivitas manusia. Berikutnya, kekurangan. Kekurangan memiliki 5 poin. Yang pertama, stasiun hanya 3, kurang representatif. Yang kedua, data hanya jangka pendek atau 6 bulan. Yang ketiga, indeks keanekaragaman tidak eksplisit. Yang keempat, grafik kurang jelas. Dan yang terakhir, hasil PCA kurang mendalam. Jadi, jurnal ini mencakup kuat di metode dan detail data, namun masih terbatas pada cakupan lokasi, waktu, dan visualisasi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.